Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa diucapkan kepada seluruh kawan-kawan mata Litpers. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana bule-bule di luar sana yang udah lincah berbahasa Indonesia. Mereka bahkan udah menjadikan bahasa Indonesia ini suatu bahasa kebanggaan bagi mereka. Nah, pasti di videonya sangat menarik. Mari kita saksikan. Bule melawan bahasa Padang. Nah, tuh dulu kaca-kaca di bukunya gitu nah. Terus pintu itu kadang-kadang gitu nah. 3 tahunan belajar bahasa Indonesia biar mereka ngomong pakai bahasa Padang. Nggak bisa mana yang masuk di batu. Jangan Aku lagi jelasin sedikit tuh. ya kenapa aku bisa bahasa Indonesia ya. Jadi pas waktu kecil aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah negeri Australia. Jadi biasa di sekolah di Australia ada pilihan bahasa dan ada beberapa sekolah yang menawarkan bahasa Indonesia dan ada bahasa lain juga. Jadi di sekolah aku ada bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Tapi mungkin di sekolah lain mereka menawarkan bahasa Prancis atau Spanyol atau Jerman. Jadi di sekolah belajar di primary school sama high school. Nah, udah gitu karena udah ada vocabulary sama fondasi bahasa Indonesia, itu bikin lebih gampang pindah ke Indonesia. Pas aku pindah ke Indonesia, bahasanya udah biasa, udah ada fondasi ya. Jadi nggak terlalu lama di sini, aku udah bisa ngomong sama driver ojol, kasir, dan kebutuhan seharian lah. Thanks for asking. 3 sekawan asal Ukraina ini ternyata sedang belajar bahasa Indonesia di salah satu universitas bergengsi di Ukraina. Wanita ini adalah yang paling lancar berbicara bahasa Indonesia di antara mereka bertiga. Menurut wanita ini, hari ini adalah hari pertama mereka masuk kampus, karena sebelumnya mereka harus belajar online, dikarenakan sesuatu hal yang sedang terjadi di negara mereka. Setelah melihat jadwalnya, ternyata esok hari baru ada kelas. Keesokan harinya, mereka akhirnya memasuki ruang kuliah, yang di depannya bertuliskan, Kelas Bahasa dan Sastra Indonesia. Setelah masuk, mereka pun disambut oleh Pak dosen, yang adalah orang asli Indonesia, dan sudah lama tinggal di Ukraina. Meski mahasiswa di jurusannya hanya hitungan jari, namun Pak dosen ini mengajari mereka bahasa Indonesia dengan sepenuh hati. Karena dia mahasiswa yang paling fasih berbahasa Indonesia di ruangan itu, menjadikannya yang paling sering berinteraksi dengan dosen. Akhirnya, suatu ketika, mereka pun diundang oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ukraina untuk menghadiri sebuah acara di situ. Enggak, sayur. Enggak. Enggak. Kok bisa bahasa Indonesia? Iya, pintar bahasa Indonesia. Orang Korea? Enggak orang Korea. Pinter banget. Ayu. Ayo, Nanti kalau ingin beli sesuatu, di video boleh toh? Hah? Video. Enggak boleh. Boleh lah buat YouTube, Pak. Ya. Nanti minggu depan. Iya. Oke. Di sini? Di sini iya. Ya, siapa? Sayur, ikan, daging halal semua ada. Oke, Nah, ada- namanya siapa? Nama aku Mbak Jenny. Kok bisa bahasa Indonesia? Iya. Lancar Udah. banget nih. Nah, terima kasih. Aku terkenal di sini. Coba ya. Iya. Asli Korea ya? Mbak Jenny, iya. Ber- Orang Korea. Dulu belajarnya di mana? Apa? Belajarnya di mana? Belajar sendiri dengan buku. Oh, Nanti pinter. kalau belajar bahasa Korea ke sini. Oke, siap. Oke. Dadah, Hai. sampai jumpa lagi. Oke, siap. Apa kabar? Baik. Tapi wajahnya mirip orang Indonesia juga. Nah, ini lagi-lagi bule pedagang yang menguasai bahasa Indonesia. Karena pasar mereka orang Indonesia. Kakinya tuh di sini. Berapa makanya? How much? Asik. I love Indonesia. Apa kabar baik? Kabar baik. Murah. Sakitnya tuh di sini. I love Indonesia.
This is my first gambin, guys. Chili, right? Yeah, chili. Why you only bought 4? Now you got it. I think you didn't like it. I think you didn't. I thought you don't like it. I love it, bro. No way. Good, right? Yes, man. Now I can say that we have something like that. Our arroz cicina would say it are from sheep. This is from goat. So I think it's almost the same and it's good. Brother, ada jus. Berapa? Satu. Jus apa tuh? Jus jambu ya? Jambu. Oh, jambu. Ada melon? Jambu, brother. Berapa? Berapa? Melon, jambu 1, melon 1. Jambu 1, melon 1. Habis melon. Melon habis katanya. 5. 5 bre, berapa bre? Berapa? 2 bre. Nah. Ini jambu. Jambu. Jambu 1. 30. 30. Ya. No. Only one. Only two. 2. Only two. 20. 20 real. Halo Jakarta. Jakarta, Bandung. Bandung. Jawa. Oh, Jawa. Belang Jawa. Orang Jawa ya. Bagus Jawa. Orang Jawa dia, bre. Ya. Kita beli minuman dulu. Syukron. Terima kasih. Sama-sama. Paksa nggak mau dia, bre. Enak nih cuy. Nah, ini bule yang udah pulang dari Indonesia kayaknya. Makan semangkanya. Kawan-kawannya masih formal. Kelas bahasa Indonesia di Jerman kira-kira kayak gimana ya? Welcome to Day in My Life as Indonesian Tutor in Germany. So as usual, tiap hari Kamis adalah jadwal untuk aku ngajar di kampus. Tapi hari ini aku berangkat dari rumah agak kesiangan, jadi waktu aku sampai, kelasnya udah rame. So aku langsung nyiapin laptop karena agenda hari ini tuh kita mau nonton film bareng sebagai latihan listening and also to make the class more fun. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oh, before we start our class, please scan the QR code first. Dan ini dia film yang kita tonton, judulnya Aruna dan Lidahnya. Karena selain belajar bahasa Indonesia, mereka juga jadi ngerti tentang beberapa kuliner yang ada di Indonesia. Selesai juga kelasnya, jadi ini aku beres-beres, matiin lampu, dan pergi ke kantin. Sebenarnya aku pengen banget minum coffee frappe hari ini, tapi ternyata kosong, jadi aku pesen caramel macchiato deh. Dan sekarang aku ke main building, minta tolong sama staff untuk bukain ruangan kelasnya untuk kelas tambahan. Sama kayak kelas sebelumnya, kita juga nonton film, dan setelah kelas ini kita balik ke gedung fakultas kita untuk ngerayain ulang tahun salah satu teman kita. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Bagian yang paling ditungguin adalah setelah potong kue karena kita akan bagi-bagi makanannya. And after that, mereka akan lanjut kelas bahasa Indonesia sama dosen aku. So that's all for today and see you on the next video. Bye! Ya, memang banyak sekali di mana-mana seluruh dunia ini orang-orang belajar bahasa Indonesia. Mungkin karena ketertarikan mereka terhadap Indonesia ini. Karena kita dikaruniai dengan alam yang indah, makanan yang enak, cuaca yang sangat bagus, sehingga orang-orang luar sana sangat tergugah, sangat penasaran dia dengan datang ke Indonesia ini. Kita patut berbangga juga karena bahasa Indonesia disenangi dan dipelajari oleh berbagai macam orang. Ya, semoga kita bisa menjaga segala karunia ini agar tak terkikis oleh zaman, karena segala macam kelebihan dari Indonesia ini sangat susah sekali ditemukan oleh bule-bule di luar negeri sana. Ya, demikian aja video kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.